Ya. Ya, Pak Ustadz, Ya. menanggapi soal ini kan ada artis termuda Atta Aurel tahun ini ibadah haji, mungkin seperti apa sih Pak Ustadz menurut hukum sendiri kalau misalkan haji di usia muda sendiri nih Pak Ustadz? Haji di usia muda itu pasti ada sesuatu nilai yang lebih. Artinya haji itu, syarat daripada haji itu adalah akal yang sehat, tidak gila, uang yang banyak, manis tatong tidak hisab gila. Artinya sudah selesai dia, karena Islam itu didirikan atas 5 perkara. Salah satu kesempurnaan Islam itu adalah menunaikan ibadah haji. Siapa sih yang tidak mau? Benar nggak? Siapa sih yang tidak mau berhaji maupun umrah? Maka dia sempurnalah rukun Islam ini. Nah, ketika ada anak muda, sosok figur artis katakanlah seperti Atta Halilintar katakanlah sama Aurel, dan usia muda luar biasa. Memang yang Allah pilih masih muda, uangnya banyak, lalu dia niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, berada di tanah suci, ke makam ziarah, wukuf di Arafah, subhanallah. Masih muda, uangnya banyak, ingat kepada Allah, panggilan dari Allah, lalu dia sigrah untuk mindsetnya ke sana. Ini luar biasa. Saya memberikan apresiasi kepada Atta maupun Aurel yang di usia muda tetapi tujuannya difaham. Ini luar biasa. Memang diperlukan untuk ritual ibadah haji di sana adalah fisik yang kuat, apalagi muda. Ini luar biasa. Kalau memang dia sosok anak muda yang kemampuan secara finansial, kemampuan fisiknya, kemampuan dari segi ilmu, akhlak, maka itu luar biasa. Nah, itu apa kata Allah? Allah membanggakan bagi kaum muda, pemuda-pemuda yang kuat imannya, kuat Islamnya, kuat fisiknya, kuat finansial, lalu dia pergi kemana? Pergi haji ke tanah suci. Disitulah dia penghambaan dia kepada Allah. Qulu ummatan wahidah. Di situ akan tumpah ruah umat yang satu. Dia akan mengenal satu sama lain masih pemudaannya, tapi sudah memikirkan untuk akhiratnya. Subhanallah. Dan dia juga ini Pak dia mencium hajar aswad. Ya. Mungkin seperti apa? Ini kan doanya dia tersampaikan gitu. Ya, artinya hajar aswad itu bukannya orang terpilih dipilih. Artinya kalau Allah ridho, kemudian dia bisa mencium hajar aswad, batu hitam yang mulia, katakanlah ketika umat muslim, dambaan umat muslim di berbagai penjuru dunia ketika mencium hajar aswad itu tentunya sangat berbeda, karena ada keberkahan di situ. Itu kan batu surga, banyak batu surga kita cium. Ini subhanallah, banyak orang yang tidak mampu ketika mencium batu hajar aswad, karena jutaan umat muslim itu ingin berusaha untuk mencium hajar aswad. Nah, kalau masih muda bisa mencium batu hajar aswad, ini luar biasa. Ada perbedaan ketika seorang melaksanakan ibadah haji, umroh, kemudian dia mencium hajar aswad, ada perbedaan tentunya. Perbedaannya apa? Kata Rasulullah SAW, ketika mereka sudah mencium hajar aswad, maka nanti itu dijaga haji dan umrohnya. Itu cahayanya beda. Ada energi kekuatan yang mereka miliki. Wajahnya enak dilihat, sejuk dipandang. Itu kalau di sana, kalau bisa sampai pulang pun dijaga itu. Karena berbeda dengan batu-batu biasa. Hajar aswad ini yang diabadikan oleh Allah dan Rasulnya yang terkutip dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, ketika kebanggaan umat muslim yang melaksanakan ritual ibadah haji maupun umrah mencium hajar aswad, itu kebahagiaan yang luar biasa. Wangi sendiri kayak apa sih Pak Ustadz mungkin? Apa? Wangi hajar aswad sendiri. Wangi hajar itu sampai abadi, sampai wangi, sampai kiamat juga batu hajar aswad wangi. Sangat wangi. Beda dengan batu-batu biasa. Meskipun dia tanpa dipakai minyak wangi, tetap wangi. Namanya batu dari surga. Semua yang ada dalam surga itu pasti wangi, tidak bau, tidak busuk. Meskipun tanpa dipakai parfum, pakai misik maupun dia yang harum katakanlah, untuk bagian-bagian di batunya itu diusap pakai minyak wangi, tanpa dipakai itu pun tetap wangi. Karena kenapa? Batu dari surga. Nah, ketika umat muslim mencium batu itu ada energi wajah yang sejuk, enak dilihat. Pandangan enak dilihat. Kenapa? Wajahnya mencium daripada hajar aswad. Itu udah cahaya. Cahaya apa? Cahaya keberkahan dari batu itu sendiri. Ini luar biasa. Kalau orang bisa mampu mencium, berusaha, ikhtiar, kemudian dia mencium, itu
rezeki makin bertambah. Yang pasti ketika dia mencium situ doanya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah tuh. Sampai dalam hati niat mencium atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau boleh juga istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim, atau niat ya Allah jadikan wasilah batu hajar aswad ini sebagai keberkahan buat saya. Bro, di musim haji ini kan berbondong-bondong ya kan orang banyak. Ya, sedangkan dia kemarin mereka sholat subuh berjamaah di bagian saf terdepan, gimana Guru melihatnya? Wah subhanallah, kalau ada sop terdepan itu subhanallah, itu kan semua siapa sih nggak kepingin berada sop terdepan depan Ka'bah melaksanakan sholat, itu luar biasa. Artinya karena sop yang terbaik itu adalah sop yang terdepan. Nah, masjid yang ada di Indonesia maupun masjid yang ada di luar berbeda pahalanya, dan ketika orang yang sholat di masjid tersebut apalagi sop ke depan itu pahalanya luar biasa, tidak bisa dihitung dengan jari nih. Ya, itu ibarat bulu kambing yang menempel di tubuh hewan tersebut, itu pahalanya seperti itu. Pahala saat dia mencium hajar aswad, kemudian melaksanakan ibadah haji, dan terlebih lagi adalah sop yang terdepan. Sop terdepan ini pahalanya nggak bisa dihitung dengan hitungan. Pahala terus mengucur selama dia berada di kota suci Mekah. Tapi kalau udah keluar dari itu, pahalanya biasa. Kita sholat di masjid ya biasa. Tapi berada di kota suci Mekah, rumah Allah, itu pahalanya seperti daripada bulu-bulu kambing yang menempel di hewan tersebut. Subhanallah. Tapi kan ini kan Aurel sendiri kan masih menyusui anaknya yang kedua ya. Seperti apa sih Pak Ustadz hukumnya sendiri untuk ibu menyusui, apalagi kan mungkin kalau ASI itu kan nggak dikeluarkan bisa bikin bahaya untuk wanita sendiri. Ya artinya kalau orang melaksanakan ibadah haji dalam kondisi yang memang mengandung atau baru melahirkan lalu anak ini dibawa, tapi akan tampak keberkahan di sana. Nggak ada yang Allah susahkan seorang hamba ketika melaksanakan ibadah haji. Jangan takut, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jangan takut, jangan sedih. Apalagi berada di kota suci Mekah, sudah pasti Allah memberikan mencukupi kebutuhan-kebutuhan daripada orang-orang tersebut. Apalagi anak balita yang sedang menyusui ini kepada ibunya, itu lebih berkah lagi menginjak tanah suci Mekah tersebut. Akan tambah tuh yang namanya energi keimanan, keislaman, maka dia akan diberikan kebagusan oleh Allah, dari namanya jadi berkah, anak jadi anak soleh soleha, tambah kuat iman dan Islamnya. Itu yang harus dilakukan bagi siapapun yang memang ketika berhaji mempunyai anak bayi, ya nggak apa-apa, ajak sertakan, susukan di sana. Jangan takut susunya habis, air asinya habis. Allah sudah mencukupkan itu. Itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak memberi janji. Bro, berarti ini mencontohkan untuk artis-artis muda yang lain ya? Iya, itu kan kadang-kadang orang itu takut karena mungkin pernah melakukan dosa-dosa besar seperti zina, judi, mabok, menipu dan sebagainya. Justru di sana dibersihin oleh Allah, bukan dibalas langsung, dibersihkan. Apa yang telah pernah kita lakukan, mungkin maksiat-maksiat yang telah kita lakukan ketika berada di tanah suci Mekah, di berhaji, umroh, dihapuskan dosanya, bukan dibalas oleh Allah. Justru yang dibalas itu adalah bagi orang yang merusak ibadah haji maupun umroh. Tapi bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, tidak ada balasan suatu fisik salah kaprah, tapi adalah balasannya adalah ampunan Allah dan bertobat kepada Allah, dan Allah akan terima taubatnya. Guru, terakhir ada yang mau disampaikan untuk Atta dan Aurel? Atta Lintar ini luar biasa, kita doakan mudah-mudahan sehat sekeluarga, panjang umur, dimudahkan dilancarkan ibadah hajinya, dijadikan haji yang mabrur, haji yang penuh berkah, haji yang penuh memberikan kemanfaatan buat diri, keluarganya dan masyarakat sekitarnya. Jadikanlah jaga hajinya. Menjadi haji yang bertakwa itu sulit, tapi berusaha untuk menjadi orang bertakwa, maka kita selamat di akhirat. Saya memberikan apresiasi kepada Atta Lintar dan Aurel, keluarganya nih semuanya. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, haji yang benar-benar yang dikabul doanya, yang Allah ridha, dan termasuk pilihan dari Allah Subhanahu wa taala Atta dan Aurel. Oke. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih, Guru.